Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Kita alhamdulillah berjumpa kembali di malam bulan Ramadan yang dalam hadis Rasulullah mengatakan afdalul layali, malam yang paling utama di antara seluruh malam yang ada. Malam di bulan suci Ramadan ini dan kita sudah melaksanakan ibadah puasa kita 11 hari dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya untuk kita terus melaksanakan ibadah puasa dan kita sudah mulai masuk di 10 hari kedua dari bulan suci Ramadan. Malam hari ini kita masih berbicara terkait dengan puasa dan spiritual. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-saum junnatun, ay satratun min afati dunya wa hijabun min azabil akhirah." Bahwa puasa itu adalah sayap yang menutupi dari kejelekan-kejelekan dunia dan merupakan pembatas atau tirai yang dari azab akhirat. Faiza sumta fanwi bisaumika kaffan nafsi anis syahwat wa qatal himma an khutuwatil syaitan. Dan kalau kamu berpuasa, maka niatkanlah puasamu itu menjaga diri kamu dari syahwat dan menutup kemudian dorongan-dorongan yang memberikan jalan bagi syaitan. Jadi wa anzil nafsaka manzilatal marda la tashtahi ta'aman wala syaraban mutawakian fi kulli lahzatin shifa'aka min mardaz zunub. Dan turunkanlah atau letakkanlah dirimu bagaikan orang yang dalam keadaan sakit, yang tidak menginginkan makanan maupun minuman, dan setiap saatnya berharap bahwa mendapatkan kesembuhan dari beragam penyakit-penyakit dosa. Wa tahhir batinaka min kulli kadarin wa ghaflatin wa zulma yaqtauka an ma'nal ikhlas liwajhillah ta'ala. Maka bersihkanlah batin kamu dari segala kotoran-kotoran, kelalaian, kegelapan yang akan memutus dirimu ini dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini kalau kita baca hadis ini pada intinya adalah mengajak kita untuk kemudian melepaskan beragam keburukan, beragam kotoran batiniah, sehingga batin kita ini menjadi lebih jernih, menjadi lebih bercahaya ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Dalam khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa du'itum ila diyafatillah wa ju'iltum min ahli karamatillah. Kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada jamuan ilahiyah. Dan Allah jadikan kamu orang yang mulia, orang yang utama. Nah, dalam
puasa ini mengajak pada intinya di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk hadir pada jamuan batiniah, jamuan ruhaniyah. Sebagaimana tubuh kita ini selalu mendapatkan jamuan eh, material, jamuan jasmania, ruhani kita memerlukan jamuan-jamuan ruhaniah ya. Eh, yang tentu ada makanan yang bersifat zohir, ada makanan yang bersifat batin. Jadi ketika kita berpuasa, pada hakikatnya Allah menghidangkan makanan-makanan batin itu bagi kita. Eh, apa saja makanan batin yang Allah hidangkan untuk kita? Yang pertama tentu yang dimaksud dengan makanan batin itu adalah eh, hal-hal yang tentu bersifat ruhaniyah yang menaikkan atau meninggikan batin kita atau ruhani kita. Karena itu setelah itu Rasulullah mengatakan waju'iltum min ahli karomatillah dan karena itu kamu dijadikan oleh Allah sebagai orang yang utama, orang yang mulia. Nah, apa saja yang kemudian hidangan yang bersifat ruhaniyah ini? Yang pertama tentu saja bahwa eh, ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala mulai kemudian membuka ainul basirahnya. Allah membuka kemudian mata batinnya. eh, Jalan Rumi mengatakan bahwa eh, roti ruhaniyah itu membuat kemudian hati kamu menjadi kenyang dengannya. Jadi dengan puasa itu kata Jalal Rumi bahwa hati kita kemudian menjadi berubah. Ada banyak hal tentu saja yang luar biasa ketika kita berpuasa ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Yang pertama tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah itu sebagai sesuatu yang nikmat. Lidzatu fil ibadah. Jadi ada kenikmatan, ada kelezatan dalam ibadah. Berbeda tentu di bulan-bulan yang lain. Ketika kita melaksanakan ibadah di bulan yang lain, mungkin kita merasakan ya, tapi berbeda sekali ketika melaksanakan ibadah itu di bulan Ramadan ini. Ada kenikmatan tersendiri, ada kelezatan yang kemudian kita rasakan, ada kemanisan, ada halawahnya. Allah berikan kelezatan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Ada kenikmatan-kenikmatan tersebut, ada kelezatan-kelezatan yang Allah berikan rasa itu pada kita. Rasa yang seperti ini tidak mungkin dirasakan atau mampu kemudian dicerap oleh orang-orang yang hatinya keras. Ya. Eh, dalam kitab Kalimatullah ya Ulia, eh, eh, ada hadis yang sangat terkenal tentu saja ya, di mana Allah Subhanahu wa taala eh, mengatakan la yasa'ani sama'i walal ard walakin yasa'ani qalbul mu'min. Tidak meliputiku langitku maupun bumiku, tapi yang meliputiku itu adalah hati orang yang beriman. eh Suatu saat katanya orang ini bertanya kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, kenapa aku sudah begitu banyak bermunajat kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan sedikit pun dari munajatku. Kemudian Nabi Daud bertanya pada Allah, ya Allah, hambamu ini begitu banyak beribadah, tapi engkau tidak pernah mengijabah kemudian doanya. Kemudian Allah mengatakan bahwa pada diri setiap hambaku itu ada ruang untukku. Tapi ketika ruang itu tertutup, maka bagaimana mungkin aku masuk ke dalamnya? Eh, Kemudian Nabi Daud berkata bahwa ruang apakah itu ya Allah? Allah mengatakan itulah hati. Itulah ruang yang menjadi tempat
Sebagaimana hadis tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala terhubung dengan diri kita. Sekiranya hati itu begitu banyak penyakitnya, maka tidak mungkin aku berada di dalamnya. Jadi demikianlah bahwa eh, kita tidak akan merasakan, atau orang yang kemudian banyak penyakitnya pada hatinya itu tidak akan merasakan lazzatul fil ibadah ini. Jadi ini hidangan yang Allah hadirkan. Jadi di bulan Ramadan ini Allah berikan hidangan itu ya. Allah berikan kemudian bagaimana kelezatan, kemudian kenikmatan dalam ibadah. Yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidangan yang Allah berikan itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Bulan Ramadan ini kan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Sehingga dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa tubuh ila barikum ya. Bertobatlah kepada Tuhan kamu di bulan ini. Eh, kita tentu memohon ampunan atas setiap kesalahan-kesalahan kita, dan Allah bersihkan eh, dalam Mafatihul Jinan itu ya, dalam doa Mafatihul Jinan itu ada hadis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam bulan Ramadan itu memanggil kita semua eh, yang hendak diampuni, atau Allah ingin menebarkan ampunannya kepada kita. Jadi salah satu di antara hidangan yang Allah anugerahkan itu adalah ampunan itu, maghfirah. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wasari ulama maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard ya. Bahwa segeralah kamu memohon ampunan Allah ini. Ini bulan di mana kemudian kesempatan yang luar biasa. Karena itu sebagian ulama menganjurkan kita faksiru fil istighfar atau bil istighfar. Perbanyaklah kamu istighfar di dalamnya itu. Jadi setiap saatnya itu adalah saat-saat di mana kemudian Allah membersihkan dosa kita ini. Kotoran-kotoran yang ada pada batin kita. Apalagi hidangan ruhania yang Allah mamparkan kepada kita itu akan memancar kemudian air mata, eh, eh, apa mata air dari hikmah, sebagaimana dalam hadis misalnya man akhlasa lillah arba'ina sobahan falyati ila qalbi hikmah wal yakhruj ala lisani. Barang siapa yang menjaga keikhlasannya 40 pagi, akan keluar dari hatinya itu hikmah, dan kemudian akan muncul melalui lisannya. Demikian juga dalam konteks kemudian kita berpuasa ini, kita tengah membersihkan hati kita. Sebagaimana dalam hadis tadi, wa tahhir batinaka min kulli qadarin ghaflah wa zulmah. Bahwa bersihkan batin kamu itu dari segala kotoran, dari ghaflah, kelalaian ya, dan kegelapan ini. Karena dengan itu kemudian muncul keikhlasan, muncul kemurnian, muncul kejernihan. Nah, jadi selama bulan suci Ramadan ini, kalau seseorang itu hati mereka kemudian eh, kita mencoba untuk melakukan puasa untuk membersihkan batin kita, maka keluarlah cahaya hikmah itu dalam diri kita, dalam hati kita. Betapa banyak sebenarnya dalam bulan suci Ramadan ini orang mendapatkan petunjuk, mendapatkan penyaksian-penyaksian ruhaniah ya, yang mungkin selama ini kita jarang kemudian mendapatkannya. Allah bukakan itu ya. Jadi Allah hadirkan kemudian pada apa namanya bulan Ramadan ini, Allah singkapkan kemudian tirai antara alam materi ini dengan alam ruhani, sehingga kemudian kita dengan mudah mengakses kemudian hal-hal yang bersifat ruhania. Jadi karena itu bahwa ketika kita membersihkan batin kita ini, muncullah apa mata air hikmah itu pada hati kita. Nah, eh, dan eh, satu hal lagi bahwa
hidangan dari Imam Ja'far Shadiq sallallahu alaihi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemudian kesadaran setiap hamba itu di bulan suci Ramadan sehingga dia selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebagaimana kemudian kalau kita itu berada dalam satu jamuan dengan tuan rumah yang ada padanya, kita tentu selalu berhadapan dengan tuan rumah itu. Dan pemilik bulan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memanggil kita, kemudian mengajak kita, ya. Artinya kita mendapatkan satu kesempatan untuk kemudian melakukan sebuah perjalanan ruhaniyah di bulan suci Ramadan ini. Karena itu, ketika semua ini kemudian Allah hidangkan dan kemudian ruhani kita ini, jiwa kita ini menikmati hidangan-hidangan ilahiyah itu, maka eh, nah ada masa, ada waktu-waktu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tirai kita untuk dapat kemudian terhubung dengan para malaikat. Itulah yang kemudian terjadi, disebut dengan malam qadar, ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Maka Allah turunkan kemudian malaikat dan ruh padanya. Eh, Tentu malaikat atau ruh ini kan bukan makhluk jasmaniah, ya. Tidak mungkin terlihat secara fisik. Itu satu hal yang mustahil. Tetapi bahwa ketika seseorang itu terbuka ainul basirahnya, ruhaninya naik pada tingkat yang tinggi, dia akan tersambung dengan para malaikat ini, tersingkap kemudian padanya kemudian kehadiran makhluk-makhluk ruhania. Nah, karena itu malam itu kemudian disebut sebagai malam qadar, ya. Qadar ini ada dua pemaknaan kalau kita lihat. Misalnya yang pertama bahwa qadar sebagai ketetapan takdir setiap manusia, di mana malam itu Allah memberikan ketetapan-ketetapannya, tapi qadar juga bermakna sempit, ya. Jadi ketika malam itu terjadi, ya, realitas tersambung antara realitas yang ada di alam dunia ini dengan realitas yang paling tinggi di balik kemudian alam materi ini. Malaikat kemudian dipenuhi oleh para malaikat. Karena penuhnya itulah kemudian malam itu disebut sebagai malam qadar. Karena tidak ada ruang lagi kecuali di situ kehadiran para malaikat ini. eh, Sebagian lagi mengatakan bahwa para sufi atau para arif misalnya menyatakan bahwa malam qadar itu disebut malam qadar karena di situ tersambung pada sirrul qadar. Apa maksud sirrul qadar? Tersambung pada, tersingkap seluruh kemudian rahasia-rahasia eh, yang telah Allah tetapkan dengan apa yang akan terjadi ke depan. Jadi di malam qadar itu, kalau dalam konteks misalnya para arif seperti Ibn Arabi dan sebagainya, tersingkap hijab ini yang membatasi baik secara antara alam zohir ini ke alam batin, ataupun antara diri kita ini dengan apa yang akan terjadi ke depan, ya. Jadi seluruh rahasia-rahasia itu di malam itu tersingkap, termasuk tentu rahasia pengetahuan, ya. Sehingga banyak terjadi penyingkapan-penyingkapan kemudian ilmiah, ya, atau mukasyafatul ilmi, ya, terjadi di malam qadar itu. Nah, jadi kenapa kemudian diletakkan katanya itu di bagian 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Karena di situ ruhani para soimin ini sudah mampu kemudian
merasakan, mampu menyaksikan apa yang ada di balik alam materi ini. Jadi selama kemudian 20 hari ini mereka mengolah kemudian batinnya, maka di saat itulah kemudian terjadi penyingkapan-penyingkapan batinia itu. Tapi tentu sekali lagi bahwa ketika seseorang itu berpuasa dalam makna puasa ruhania, ya, dalam makna puasa yang bersifat batinia. Jadi kalau puasa itu adalah puasa pada tingkat jasmania, dia tidak akan sampai pada malam qadar itu. Jadi dia akan tentu bahwa puasa demikian secara syariat jelas apa namanya sudah memenuhi kewajiban-kewajiban syar'i dalam ibadah puasa. Tetapi puasa dalam makna batinia, dalam makna ruhania ini yang tidak terjadi. Dan eh, terakhir ya bahwa fasau yumitu hawa nafs wa syahwat taba fihi hayatul qulub. Rasulullah mengatakan saum itu otomatis kemudian dengan puasa ini, dengan puasa ruhaniah ini, maka hawa nafsu itu kemudian menjadi mati dan syahwat-syahwat yang rendah itu menjadi hilang, sehingga dengan itu memancarlah kemudian cahaya qalbiyah. Hiduplah hati seorang itu. Karena eh, kan Imam Ali Zainal Abidin itu mengatakan begini, Likuli ibnu Adam lahu nuqtatul baydo. Faiza asnaba faqad zaharat min tilkal baydo as-sauda. Faman taba fazalat tilkal sauda. Faman asnaba faqad ghalazat tilkal baydo bis sauda. Fala yarju minhu khairan abadan. Jadi kalau setiap orang itu ada titik berwarna putih. Kalau dia melakukan dosa akan muncullah titik hitam padanya. Tapi ketika dia bertobat, hilanglah titik hitam ini. Tapi ketika dia terus melakukan keburukan itu, maka tertutuplah titik putih itu dengan titik hitam. Jangan kamu harapkan dari orang ini kebaikan selama-lamanya. Jadi ketika hati itu sudah tertutupi, sudah mengeras dan sebagainya, akan sangat sulit. Hanya air mata taubat yang mampu membasuh kotoran-kotoran itu kembali. Jadi eh, apa ibadah puasa itu membawa kita ya, melintas dari alam jasmaniah ini untuk sampai pada kesadaran pada tingkat ruhaniah ya. Nah, jadi ini di ujung-ujung ini atau dimulai 10 hari kedua, tentu kita mulai mengolah kemudian batin kita ini eh, apa dengan upaya ya untuk dapat kemudian merasakan hal-hal yang bersifat ruhania. Kita eh, mengolah kemudian batin kita ini dengan hal-hal yang kemudian bersifat rohani ini. Nah, apa syarat utama tentu saja untuk melaksanakan kemudian ibadah pada tingkat ini? Imam Al-Ghazali itu mengatakan ada beberapa syaratnya. Yang pertama bahwa eh, apa eh, seorang itu harus mempuasakan juga bagian dari indera batin mereka ya. Jadi bukan cuma indera zohir ya. Kalau indera zohir kan sudah pada tingkat yang secara umum awam ya itu sudah mulai dianjurkan tuh. Kemudian berpuasa pada tingkat zohir ini indera batin. Tapi indera zohir, indera batin ini yang paling penting untuk membuka kemudian eh, apa namanya kesadaran batinnya apa saja misalnya kuatul khayaliyahnya daya imajinatifnya gitu kan daya imajinatif ini harus berada dalam imajinasi ruhania jadi menghilangkan imajinasi yang eh, bersifat jasmania. Jadi hal-hal yang bayangan-bayangan kita, keinginan imajinasi-imajinasi yang terkait dengan hal-hal yang bersifat
fisik itu berbeda ya dengan imajinasi yang bersifat ruhania. Jadi ketika seseorang itu eh, mempuasakan kemudian imajinasi imajinasi daya khayaliyahnya ini di saat-saat seperti itulah yang seringkali muncul kemudian atau penyaksian pada alam mimpi-mimpi kita sehingga menyebabkan terjadinya mimpi-mimpi yang benar ya, ru'yatul shadiqah. Nah, yang kedua apa? Kuatul hafizah kita, daya ingat kita. Jadi ada ingatan-ingatan yang kemudian buruk kita tinggalkan, kita coba untuk hilangkan dan mencoba memasukkan ingatan-ingatan yang baik. Itu Al-Ghazali menyebutkan begitu. Kemudian apalagi ada kuatul waham. Waham itu estimasi ya. Jadi waham inilah yang kadang-kadang bisa sering menyebabkan munculnya kemudian beragam prasangka pada diri kita. Bahkan dari waham ini kadang-kadang juga menimbulkan penyakit was-was pada batin kita, kekhawatiran-kekhawatiran, atau kadang-kadang pikiran nanti apa yang akan terjadi, jangan-jangan dan sebagainya, itu muncul dari waham ini. Orang harus membersihkan waham itu. Nah, kemudian ada lagi eh, apa kuatul mustarakah ya, artinya yang mengelola kemudian seluruh daya ini dengan memperbanyak, menguatkan kemudian hubungan atau ingatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan terjadi sebuah pengelolaan atau pengendalian pada daya batin ini sehingga daya-daya batin ini terarah pada hal-hal yang bersifat rohania. Nah, dengan itu kemudian terbukalah pada pandangan batin mereka, ya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi dengan pola itu, Imam Al-Ghazali seorang itu kemudian mampu menyingkap, membatas ini antara diri alam material ini dengan alam ruhania. Eh, oke. Eh, ini dan kemudian tentu ya salah satu di antara eh, apa namanya ada satu pernyataan min nabi eh, dan tidaklah ada seorang nabi itu wali itu illa lahu eh, syai'an, padanya itu ada dua hal, la yanamun fil lail illa fiha ibadah wala naharon illa fiha saum. Jadi pada wali-wali Allah itu ada dua hal yang selalu mereka menjadi hiasan mereka. Yang pertama bahwa mereka tidak menghabiskan malam kecuali dalam ibadah dan tidak melewati siang kecuali dalam puasa. Bahkan ada orang yang datang pada Rasulullah dan bertanya, Ya Rasulullah, lima takhazallahu Ibrahim khalila. Kenapa Ibrahim itu dijadikan khalil oleh Allah? Khalil itu artinya bahwa kedekatan ya, hubungan antara seorang itu dengan apakah dengan orang lain atau dengan Allah sehingga tidak ada rahasia di antara keduanya. Rasulullah mengatakan salah satu khisalin karena tiga hal, bahwa yang pertama bahwa la yanamu fi la yusyriku bi ibadihi rabbi abadan ya, atau ahadan. Ibrahim itu tidak pernah musyrik selama-lamanya. Yang kedua bahwa layanamun apa namanya illa fihal ibadah ya. Wala yazalu laila illa fiha ibadah, dan tidak melewati malam itu kata Rasulullah kecuali padanya ada ibadah. Tapi yang ketiga bahwa la yakulu ta'aman illa ma'al fuqara wal masakin, bahwa Ibrahim itu selalu apa tidak makan kecuali bersama orang-orang fakir dan miskin, sehingga ya, kita bisa merumuskan bahwa di antara ibadah-ibadah yang selalu dilakukan oleh para kekasih-kasih Allah itu ada tiga hal ya. Pertama, mereka melaksanakan menghabiskan malamnya dalam ibadah, dalam sholat mereka ya. Dan ini Allah mudahkan kita di bulan suci Ramadan ini. Suatu yang berbeda di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain itu betapa beratnya kita untuk bangun di malam-malam hari dan melakukan ibadah. Tapi di bulan Ramadan ini salah satu di antara hidangan jamuan ilahi itu Allah mudahkan kita
untuk melaksanakan ibadah di malam hari itu. Dan yang kedua bahwa tadi kita melaksanakan puasa, tapi tentu puasa yang bersifat rohania. Dan yang ketiga bahwa di antara anjurannya itu dan sama seperti khutbah Rasulullah juga tidak makan kecuali bersama orang fakir. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa watasaddaqu ala fuqaraikum wal masakinikum wa tahannanu ala aitamin nas yatahannanu ala aitamikum, bahwa bersedekahlah kamu kepada orang yang fakir dan miskin di antara kamu, dan kasihilah anak-anak yatim yang apa namanya, kasihilah anak-anak yatim di antara kamu, niscaya nanti kelak manusia akan mengasihi anak-anak yatim yang kamu tinggalkan. Mudah-mudahan ikhwan wa akhwat ya, kita melaksanakan ibadah puasa yang bersifat ruhania, mencoba untuk mengolah ruhani kita ini supaya kita tidak berada di tempat yang sama dari tahun ke tahun, tapi mencoba untuk menaiki hal-hal yang lebih tinggi dan kita mampu terhubung di malam qadar itu dengan hakikat-hakikat rohania. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Profesor yang sudah menyampaikan terkait dengan spiritualitas Ramadan ya. Dan kita juga sudah memahami bahwa spiritualitas Ramadan itu terkait dengan bagaimana upaya melejitkan rohani kita ya sampai pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah ini sekarang sudah ada dua nih yang masuk pertanyaan dari Pak Burhanuddin Ibrahim dan Pak Rusdi. Untuk yang pertama, Prof, kenapa perintah puasa ditujukan pada orang-orang mukmin yang surat Al-Baqarah itu, bukan pada orang-orang Muslim? Apa maksudnya? Ya. Ya, em, pertama bahwa sebenarnya perintah puasa itu banyak ya, tapi salah satu di antara yang mau puasa pada bulan Ramadan itu eh, Allah memanggil kita ya untuk melaksanakan eh, apa ya, lazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, kami wajibkan pada kamu puasa karena kama kutiba alalladzina min qablikum. Jadi puasa itu sebenarnya adalah ibadah yang cukup berat ya. Artinya tidak cukup orang itu eh, baru dia sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah ini. Tetapi hanya orang yang memang punya keyakinan, punya kekuatan, keimanan pada Allah, mampu melaksanakan ibadah ini. Eh, karena puasa tentu yang dimaksud di situ kan puasa yang bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, gitu kan, tapi betul-betul dengan satu keyakinan yang kokoh pada Allah bahwa dia akan melintasi waktu dalam bulan Ramadan ini dengan upaya mengikat kemudian hawa nafsunya ya. Karena itu orang-orang yang beriman yang dipanggil dalam konteks ini. Bukan hanya orang yang sekedar menjalankan syariat begitu saja ya. Artinya orang yang sudah sampai pada keyakinan yang kuat akan ini. Dan kedua bahwa kenapa kemudian ini untuk orang yang beriman eh, Allah jadikan kemudian kutiba alaikum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ini kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, karena derajat ketakwaan itu berada di atas kemudian derajat keimanan ya. Jadi ketika seorang hiasan orang mukmin itulah ketakwaan. Jadi untuk sampai kemudian pada derajat ketakwaan dia harus orang mukmin. Belum cukup kemudian dalam konteks bahwa dia sebagai muslim ya. Eh, Walaupun nanti ada apa namanya, eh, ada tingkat mukmin yang berikutnya lagi. Nanti salah satu ayat membicarakan tentang mukmin di atas mukmin itu ya. Eh, ada satu ayat, saya agak lupa ayatnya, tapi Alamat Toba-Tobai menjelaskan dengan sangat luar biasa ya. Eh, apa seperti ketika Nabi Ibrahim
Ketika Allah mengatakan afala tu'min, kalau engkau tidak beriman ketika ingin melihat bagaimana ihyil mauta itu menghidupkan kemudian yang sudah mati, likai lihat lihat apa lihat iman apa lihat iman lihat tak saya agak lupa ayatnya, tapi eh, untuk menenteramkan hati dalam ayat itu. Lihat iman kalbi gitu ya. Bahwa untuk menjadikan hati itu menjadi lebih tentram. Nah, ada tingkatan keimanan di atas kemudian mukmin ini. Tapi itu pembahasan yang lain ya. Tapi yang jelas bahwa seseorang itu dapat kemudian mencapai derajat ketakwaan setelah dia menjadi seorang mukmin ya. Itu karena itu panggilan itu adalah panggilan kemudian eh, untuk apa namanya orang-orang yang beriman. Eh, Baik, baik Prof. Kita masuk ke Pak Rusdi. Ini lebih tinggi mana kedudukan antara Khalilullah Nabi Ibrahim dengan kedudukan Habiballah Nabi Muhammad? ya, Khalil itu sahabat ya. Habib itu adalah kekasih. Eh, mana di antara sahabat dan kekasih itu yang lebih dekat ya? Artinya dari konteks kebahasaan pun kita sudah bisa melihat bahwa ketika eh, Allah menggelari Rasulullah itu sebagai Habibullah, kekasih Allah, seorang kekasih itu di mata kekasihnya kan selalu apapun yang dia inginkan akan dia dipersembahkan. Ya. Khalil itu sahabat dekat, iya. Tidak ada rahasia di antara keduanya ya. Tapi kekasih lebih dekat lagi dari Khalil ya. Jadi karena itulah bahwa kenapa eh, Rasulullah itu kan ada dua ya sebenarnya. Ada banyak sih sebenarnya gelar Rasulullah itu. Tapi di antaranya Khalilullah dan Al-Mustafa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memang di antara seluruh nabi itu dipilih, terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, kita di sini ada yang dari Haidar Al-Hamid. Assalamualaikum, apa benar Al-Baqarah 184 menjelaskan bahwa menjalankan puasa adalah pilihan jika kita berat, boleh membayar fidyah minimal memberi makan satu orang miskin. Masya Allah. Ya, kata kutiba sebenarnya memberikan makna bagi para apa namanya eh, para ulama fikih menetapkan bahwa menunjukkan kata kutiba itu sebenarnya adalah menunjukkan wajibnya sesuatu ya, diwajibkan, ditetapkan. Ya. Kataba itu kan artinya menulis ya. Tiba itu artinya telah dituliskan bagi kamu. Gitu. Jadi telah ditetapkan pada kamu itu ibadah puasa ini. Nah, para ulama kemudian menyatakan bahwa apa eh, ini satu kewajiban kecuali itu kan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Faman itu kan dan maka barang siapa ya yang sakit ya man kana maridun, nah, dalam keadaan sakit artinya ketika sakit ini maka dia boleh kemudian menggantikan puasa itu dengan membayar atau tidak berpuasa, tapi tetap harus membayar fidyah. Sakit dalam makna ini tentu apa namanya eh, ketika seseorang itu sekiranya menimbulkan doror bagi dia ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Jadi apa yang menyebabkan doror itu satu tentu bertambah penyakitnya, ya. Tambah berat artinya dengan puasa itu justru melemahkan fisiknya dan kemudian menyebabkan kemudian bertambah sulit pengobatan bagi dia, ya.
atau memang sakit ini karena uzur ya. Jadi uzur itu dia tidak mungkin tidak memiliki kemampuan untuk tahammul ya, untuk bertahan, untuk kuat dalam menahan kemudian apa kesulitan dalam puasa itu. Nah, dalam konteks inilah kemudian seorang itu diperkenankan tidak puasa atau dia dalam keadaan musafir. Ya. Nah, walaupun perbedaan di antara para ulama, misalnya, apakah musafir yang ini masyakoh ya, menimbulkan beratnya sehingga menyebabkan kemudian dia boleh membatalkan puasa, tapi kalau dia tidak ada masyakoh dalam safarnya itu, dia boleh meneruskan puasanya, misalnya. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ada juga berpendapat bahwa eh, ini kan rukhsah, ya, kemudahan. Dan ini adalah hadiah yang Allah berikan pada orang-orang yang musafir. Jadi ketika hadiah itu ditolak, ya, jadi orang itu dalam keadaan yang dianggap sombong. Nabi mengatakan orang yang menolak hadiah itu sombong. Jadi eh, sehingga ada juga yang mengharuskan ketika bukan karena masyarakkahnya penyebab untuk dibolehkannya kemudian tidak berpuasa, tapi karena safarnya. Ya. Jadi walaupun safar itu eh, mudah ya, atau tidak berat, misalnya kita naik pesawat, gitu kan, tetap misalnya karena unwan atau apa konteksnya adalah safar, maka dia tetap apa dianjurkan baginya itu untuk membatalkan puasanya. Bahkan ada yang mewajibkan untuk membatalkan puasa ketika dia dalam keadaan safar dalam bentuk penghormatan pada hukum Allah. Walaupun ya ini sekali lagi bukan berarti bahwa dia apa seenaknya makan ya, karena ada anjuran juga untuk penghormatan pada bulan Ramadan ini. Jadi para ulama yang mewajibkan dia tidak berpuasa, tapi tetap dianjurkan untuk melakukan imsak ya. So, itu menahan Hmm, diri. Jadi sebagai bentuk penghormatan pada bulan suci Ramadan. baik, tampaknya kita cukupkan, Rob, karena tampaknya belum ada lagi yang berikan pertanyaan. Ya, baik. Barangkali ada pesan dan sekaligus Ya. doa. Dan ada satu syair dari Jan Rumi ya, bahwa Rumi mengatakan begini, lapar adalah awan, darinya turun hujan hikmah, kenyang menumbuhkan kelalaian, lapar menumbuhkan penyaksian. Jika engkau ingin melihat cahaya Tuhan, padamkan api perutmu, sebab api kecil itu menutupi mata batinmu. Jadi mudah-mudahan kita dalam puasa kita ini akan eh, dapat kemudian merasakan hal-hal yang bersifat ruhania. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu ya Azim ya Ghafuru ya Rahim. Anta Rabbul Azim. Allazi laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Wa hadza syahru azamta wa karamta wa syarafta wa fadalta ala syuhur. Wa huwa syahrul ladzi faradta siyamahu alai. Wa huwa syahrul Ramadan. Allazi anzalta fihi al-Qur'an. هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار بمن تمن عليه وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahannya pada malam ini. Insya Allah nanti Sama-sama, kita Bang bertemu lagi Ustaz. ya untuk Mohon pertemuan didoakan. kajian. Mohon sih, insya Allah kita saling mendoakan.
Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung. Kita akhiri dengan hamdalah dan salawat. Alhamdulillah Rabbil Allah Rabbil Alamin. Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.